Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mujibud da'awat, rafi'ud darajat. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Rafi'us samawat wa munzilul ayat. Wa huwa ilahuna wa khaliquna wa razikuna wa laysa lana rabbun siwak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kesehatan lahir dan batin, sehingga bisa menjalani ibadah puasa kita dengan sempurna, dengan sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan kita bisa mengisi kesempatan luar biasa ini, bulan yang penuh barokah dan ampunan ini, dengan ibadah-ibadah, amal-amal soleh terbaik kita. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kultum sebelumnya kita pernah membahas tentang makna di balik nama Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini pun pembahasan kita masih tentang seputar Ramadan dan Al-Qur'an, karena memang Ramadan disebut dengan Syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sedikit topik yang akan kita bahas tentang fungsi Al-Qur'an bagi umat manusia dan bagi kita umat Islam khususnya. Para ulama telah banyak menjelaskan apa saja fungsi Al-Qur'an bagi kita umat Islam, khususnya kajian-kajian yang berkaitan dengan ulumul Qur'an dan ulumul tafsir. Di antaranya adalah bahwa Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sebagai petunjuk bagi umat manusia, hudan linnas. Al-Quran juga berfungsi sebagai syifa'un, sebagai obat. Dan Al-Quran juga berfungsi sebagai rahmat bagi umat manusia, syifa'an wa rahmatan. Dan juga Al-Quran berfungsi sebagai pemberi syafaat nanti di hari kiamat. Nah, fungsi yang terakhir inilah yang akan kita coba bahas pada kesempatan kultum kali ini. Mudah-mudahan waktunya cukup dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi kita, motivasi kita untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kultum kali ini ada dua hadis yang akan coba kita bahas yang berkaitan dengan fungsi Al-Quran sebagai pemberi syafaat pertolongan bagi seorang hamba. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa dan bacaan Al-Quran kita akan memberikan pertolongan, akan datang kepada seorang hamba untuk memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Subhanallah, luar biasa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dari sekian banyak amal ibadah yang akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat, salah satunya adalah puasa yang kita sedang jalani saat ini dan Al-Quran yang sering kita baca. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku, fayaqulus siyam." Maka puasa yang kita lakukan, ibadah puasa yang senantiasa kita lakukan dari tahun ke tahun akan berkata menghadap Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, mana tuhut ta'am wa syahawat bin nahar." Hamba ini telah aku halangi. Aku telah menghalangi hamba ini untuk makan dan minum di siang hari dan menuruti hawa nafsunya, menuruti syahwatnya di siang hari. Maka karena puasa merasa bersalah kepada seorang hamba, telah menjauhkan dia dari rutinitas setiap harinya, misalnya makan dan minum, kemudian dia
bermunajat kepada Allah, berkata kepada Allah, wahai ya Allah, ternyata aku telah menghalangi hamba ini dari makan dan minum di siang hari. Fasyaffi'ni fihi, maka berikan aku kesempatan untuk memberikan pertolongan kepada hamba ini, kata puasa ini. Ya. Wa yaqulul Quran, begitu juga dengan Al-Quran yang sering kita baca. Dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, mana'tuhun naum bil lail. Aku telah menghalangi hamba ini untuk tidur di malam hari. Fasyaffi'ni fihi, wahai Allah, berikanlah aku kesempatan untuk memberikan pertolongan kepada hamba ini. Kata Al-Quran berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayushaffa'ani, kemudian Allah memberikan izin kepada puasa yang kita lakukan dan Al-Quran yang sering kita baca untuk memberikan pertolongan dan syafaat kepada hambanya yang senantiasa menjaga ibadah puasanya dan mengisi hari-harinya dan malam-malamnya dengan senantiasa bertilawah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Ramadan datang menyapa kita adalah kesempatan emas, kesempatan luar biasa untuk kita isi dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Pada bulan ini ada 2 ibadah penting yang harus senantiasa kita utamakan dalam seharian kita, yaitu mengoptimalkan ibadah puasa kita, memaksimalkan ibadah kita, dan mengikhlaskan ibadah kita, serta mengisi hari-hari kita, baik siang dan malam kita, dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran yang senantiasa kita baca memberikan syafaat nanti datang menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk memohon agar diperkenankan memberikan syafaat dan pertolongan bagi kita yang senantiasa menjalankan ibadah dan membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu hadis lagi untuk menguatkan motivasi kita agar banyak-banyak membaca Al-Quran. Salah satunya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran dan bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran kelak akan datang menemui pembacanya, memberikan pertolongan nanti di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tidak ada harapan kita selama hidup di dunia ini kecuali nanti mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dan syafaat yang bisa kita harapkan adalah dari puasa yang kita lakukan dan ibadah membaca Al-Quran yang senantiasa kita lakukan, kita tilawah setiap hari dan setiap malam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah kuntum singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya dan khususnya memberikan motivasi bagi kita untuk mengisi hari-hari kita dan malam-malam kita dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dengan ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita, ibadah tilawah Al-Quran kita, dengan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari kesalahan saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.